Jadi untuk tindakan hari ini sedikit penjelasan adalah untuk kita melakukan pemasangan alat pacu jantung, di mana alat pacu jantung biasa diindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami denyut jantung yang lambat. Jadi denyut jantung yang lambat dapat diperbaiki dengan pemasangan alat pacu jantung. Namun apa perbedaannya? Jadi selama ini kita sudah cukup banyak melakukan pemasangan alat pacu jantung di rumah sakit umum kita, baik yang 1 kabel, 2 kabel, bahkan yang terakhir ada yang 3 kabel. Ini pacu jantung jenis khusus untuk terapi sinkronisasi jantung. Namun saat ini teknologi sudah sangat berkembang sehingga ukuran yang tadinya masih sedikit besar, alat pacu jantungnya kini sudah menjadi semakin kecil. Bahkan ukurannya itu hanya seperti kapsul vitamin saja. Jadi berat alat pacu jantung ini saking kecilnya, beratnya hanya sekitar 2 gram. Dan alat pacu jantung yang kita pasang pada hari ini adalah alat pacu jantung Micra. Ini adalah pacu jantung terkecil di dunia untuk saat ini. Jadi kita melakukan prosedur ini sifatnya non bedah, jadi tanpa membuka dada atau tulang dada pasien. Jadi kita memasukkan alat pacu ini melewat suatu kateter yang dipasang lewat pembuluh darah paha. Dan setelahnya lubang yang tadi kita tutup setelah pacu jantung terpasang. Baterai, dan baterainya untuk saat ini sudah bertahan cukup lama, mungkin bisa antara 5-12 tahun maksimal, dan moga-moga untuk pasien ini bisa bertahan hingga 12 tahun. Dan biasanya pasien-pasien sudah kita pasang alat-alat implan atau alat-alat pacu seperti ini, kita pantau 2 bulan kemudian, dan kemudian setiap peneliti dari luar. Tidak perlu dibuka lagi untuk ngecek kondisi alatnya, baterainya masih bagus atau tidak, kondisi fungsinya masih bagus atau tidak. Jadi ini adalah prosedur yang kami lakukan tadi. Jadi kami memasukkan kateter dari pembuluh darah paha. Kemudian kateter ini mengikuti pembuluh darah masuk ke dalam jantung. Nah, kemudian alat pacu jantung tadi yang ukurannya kecil kita masukkan lewat selang tadi. Sambil ditunjuk. Itu barangnya yang ada di meja. Di meja itu. Nah, jadi ini adalah kateter yang digunakan untuk mendorong alat pacu jantung yang kecil tadi masuk ke dalam jantung, dan kita dipandu dengan fluoroskopi ya, dengan X-ray supaya kita bisa melihat di dalam seperti apa. Jadi saya bisa menggerakkan kateter ini dari luar, alat pacunya melekat sampai ke tujuan, maka alat pacu jantung akan keluar dari selongsong tadi, dan ada semacam kaitnya. Kait ini sifatnya atraumatik, jadi tidak terlalu mencederai, sudah didesain sedemikian rupa. Dan alat pacunya akan menetap di dalam jantung untuk memberikan stimulus listrik sehingga tadi denyut nadi yang lambat tadi terbantu. Nah, sebelum kita lepaskan alatnya di dalam, kita biasanya tes dulu apakah cukup kuat atau tidak melekatnya. Nah, kemudian kita tes. Jadi sebelum kita menyelesaikan prosedur, kita tes dulu apakah sistem kelistrikannya sudah cukup bagus di dalam, apakah cukup bisa memacu dengan baik. Dan setelah kita mengecek dan hasilnya cukup baik, maka kita melepaskan alat pacu jantung tersebut dari sistem pengirimnya. Dan kemudian sistem pengirimnya kita keluarkan, dan luka yang hanya kecil kita jahit, dan kemudian pasien dapat kembali beraktivitas mungkin setelah 1 atau 2 hari. Untuk ini belum banyak di Indonesia yang pertama. Jadi walaupun ada 4 rumah sakit yang sudah memasang, tapi semuanya ada di Jakarta. Dan yang pemerintah hanya harapan kita. Dan sekarang yang kedua adalah RSMH ini. Kita sudah cukup banyak di harapan kita memasangnya dengan data. Sebenarnya ada saya datanya di sini kalau bisa ditampilkan. Ya, long term, terus ada kan di kabelnya melalui pembuluh darah dan menetap di pembuluh darah. Berbeda dengan alat ini bisa terjadi pembekuan darah di dalam pembuluh darahnya akibat ada kabel. Ya, makanya ini yang disebut tanpa kabel. Nah, kabelnya melewati katupnya bisa menjadi rusak, bisa terjadi kerusakan juga, maksudnya injury ke paru. Sini eranya di Indonesia. Nah, kita masuk babak baru yaitu yang kabel, jadi bisa kapsul. Jadi kalau kita lihat di coin, ini adalah dia. Bisa Anda lihat juga 14 rumah sakit rujukan nasional di Indonesia
salah satunya di Sumatera Selatan ini yang mengcover 5 provinsi. Satu Sumsel sendiri, yang kedua Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Ya, harapannya Rumah Sakit Muhammad Husin yang sudah berstandar internasional ini GCI itu betul-betul dapat menjadi rujukan dari kelima provinsi tadi. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke mana, ke Jakarta atau ke Malaysia, Malaka, dan Singapura. Ya. Nah, ada 5 rujukan nasional unggulan yang kita ada di RSMA ini. Nah, yang pertama ini adalah layanan jantung dan saraf terpadu, ya. Yang kedua adalah onkologi terpadu, kanker, ya. Jadi di sini kanker bisa menangani mulai dari awal screening sampai ke kemoterapi dan seterusnya. Yang ketiga adalah bedah minimal invasif. Yang keempat bayi tabung. Yang kelima adalah transplantasi ginjal.